Sinergitas seluruh komponen masyarakat adalah yang utama untuk menangani pandemi COVID-19. Upaya preventif penyebaran virus COVID-19 yang kembali mengalami kenaikan terus digalang oleh pemerintah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya yang digagas untuk menekan penyebaran COVID-19, yakni melalui manajemen kontingensi penanganan klaster COVID-19 dengan menerapkan mikro lockdown mulai dari wilayah terkecil yaitu wilayah RT hingga RW. Pembatasan aktivitas masyarakat ini diberlakukan apabila ada warga setempat yang terpapar COVID-19 di daerahnya. Berikut adalah penerapannya. Prinsip yang mendasari manajemen kontingensi penanganan klaster COVID-19, yakni ketika lebih dari 5 rumah dalam satu RT atau zona merah terpapar COVID-19, maka bisa disebut klaster. Adapun untuk tingkatannya yakni, klaster tingkat 1, terdapat 5 hingga 10 rumah dalam satu RT atau berbeda RT yang terpapar COVID-19. Bertindak sebagai pengendali adalah Kapolsek dibantu perwira Polres. Klaster tingkat 2, terdapat 10 hingga 20 rumah dalam satu RT atau berbeda RT yang terpapar COVID-19. Bertindak sebagai pengendali adalah pejabat utama Polres. Klaster tingkat 3, terdapat 20 hingga 30 rumah dalam satu RT atau berbeda RT yang terpapar COVID-19. Bertindak sebagai pengendali utama adalah Kapolres dibantu oleh pejabat utama Polda. Dan klaster tingkat 4, terdapat lebih dari 30 rumah dalam satu RT atau berbeda RT yang terpapar COVID-19. Bertindak sebagai pengendali adalah pejabat utama Polda. Selanjutnya, pengendali dan seluruh anggota posko pada setiap klaster COVID-19 melakukan langkah utama, yakni freezing dan tracing. Setelah menentukan klaster COVID-19, maka langkah yang harus dilakukan dalam penerapan mikro lockdown meliputi menutup area yang ditetapkan sebagai klaster COVID-19. Lakukan isolasi bagi yang positif COVID-19. Kemudian, melakukan tracing kontak erat. Menutup tempat umum termasuk tempat ibadah. Mencegah kerumunan dan meniadakan kegiatan sosial. Melakukan sosialisasi dan edukasi. Menerapkan one gate system untuk screening keluar masuk orang. Pemberlakuan jam malam. Pemberian tanda rumah isolasi atau coding, pengetatan prokes, cek kesehatan oleh petugas, serta lakukan penyemprotan disinfektan. Dalam pemberlakuan mikro lockdown, maka yang harus dipersiapkan antara lain logistik, sarana seperti ambulans, prasarana seperti rapid test, APD, dan sebagainya, penambahan personel untuk blocking area dan tracing, komunikasi dan informasi melalui call center atau WA group, serta administrasi. Selanjutnya, standar operating prosedur yang dilakukan pada penerapan mikro lockdown meliputi: pertama, lakukan freezing dan tracing terhadap kontak erat. Kedua, untuk pendataan dan pengelompokan hasil tracing, reaktif dibagi dua, yakni bergejala, komorbid, dan non-komorbid. Tanpa gejala, komorbid, dan non-komorbid. Sementara untuk non-reaktif juga dibagi dua bagi yang bergejala dan tidak bergejala. Lakukan isolasi mandiri dan swab antigen. Setelah 5 hari, kembali lakukan cek kesehatan, suplai logistik, serta berikan pesan. Ketiga, evakuasi. Jika ditemukan masyarakat yang reaktif pada swab antigen, maka lakukan PCR. Setelah hasil PCR keluar, jika positif maka dibawa ke rumah sakit rujukan. Tapi, jika negatif maka lakukan karantina terpusat atau isolasi mandiri dengan syarat tertentu melalui survei dan eksaminasi. Keempat, melakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan pada rumah-rumah kontak erat. Kelima, treatment. Ketika dikirim ke rumah sakit, maka menjadi tanggung jawab 100% pada tenaga kesehatan. Namun, jika isolasi mandiri di rumah, maka rumah tersebut diberi tanda rumah isolasi atau coding. Kemudian, lakukan cek kesehatan secara berkala oleh petugas yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas, Babinsa, tenaga kesehatan dan relawan. Keenam, blocking area. Tahapannya adalah dengan menentukan area blocking dan cara blocking. Kemudian, tentukan petugas blocking, masa blocking, aturan blocking, serta berlakukan jam malam.
Ketujuh, sosialisasi dan edukasi pada RT yang melaksanakan mikro lockdown. Upayanya meliputi bersama Satgas RT dan RW menyampaikan pesan secara door-to-door, membuat pengumuman lewat media sosial dan lingkungan, membuat spanduk, menyebarkan pamflet atau flyer ke rumah-rumah, menggunakan sarana public address, serta kerahkan penerangan keliling Polri. Kedelapan, mencegah kerumunan dan meniadakan kegiatan sosial. Menolak semua permohonan izin keramaian dari warga kepada pamong desa. Pastikan tidak ada masyarakat yang berkumpul di area tersebut. Bubarkan jika ada kegiatan. Operasi justisi menegakkan disiplin protokol kesehatan. Setiap pendatang dari kabupaten lain yang akan menginap di salah satu rumah area lockdown harus diisolasi secara terpusat selama 5 hari. Sementara untuk sumber daya yang dikerahkan meliputi manusia, tenaga tracer dan tenaga cek kesehatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Tenaga pengamanan, tenaga kesehatan untuk testing, di mana 2 tenaga kesehatan untuk 30 orang, serta petugas penyemprotan disinfektan. Material, siapkan ambulans, APD untuk petugas dan masyarakat, alat disinfektan dan obat, spanduk, serta stiker. Logistik, siapkan sembako atau dapur umum, serta obat-obatan dan vitamin. Terakhir, dukungan anggaran. Gunakan anggaran kegiatan rutin yang ditingkatkan. Dukungan dari APBD atau dana desa, atau juga bisa melalui swadaya masyarakat. Harapannya, dengan manajemen kontingensi penanganan klaster COVID-19 yang baik serta pemberlakuan mikro lockdown yang disiplin dan terukur, akan mampu memaksimalkan upaya penurunan angka kasus COVID-19. Kecepatan hasil laboratorium swab PCR ditingkatkan. Yang sebelumnya 5 hari, maka dipercepat hasil labnya menjadi 1 hari. Alokasi tempat tidur pasien COVID-19 di setiap rumah sakit harus ditambah untuk mengantisipasi adanya penambahan pasien COVID-19 untuk mencapai standar minimal bed occupancy ratio atau BOR, yaitu 60%. Ayo bersama melawan COVID-19. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit.